Sepak bola bukan hanya tentang gol dan kemenangan. Di setiap pertandingan besar, kita selalu melihat sesuatu yang lebih dari sekadar permainan di atas lapangan. Sebuah pemandangan megah dari tribun penonton. Koreografi. Ya, aksi kolektif dari ribuan supporter yang menyusun gambar raksasa, spanduk besar, dan warna-warni bendera untuk menunjukkan dukungan mereka. Yang terbaru lihat saja koreografi unik ala supporter Timnas Indonesia. Godzilla versus Gundala, tema koreografi yang membangkitkan semangat para pemain dan supporter Indonesia terlepas dari hasil apa yang diraih. Tapi, pernahkah kita bertanya-tanya, dari mana sebenarnya asal-usul koreografi di dunia sepak bola? Koreografi di sepak bola bukan sekadar ungkapan kreativitas. Ini adalah simbol dukungan, semangat, dan kebanggaan para supporter. Sejarah koreografi ini memiliki akar yang panjang, dimulai dari tradisi lama para penggemar fanatik yang ingin memberi energi bagi tim mereka. Mari kita menyusuri bagaimana aksi-aksi luar biasa ini lahir, berkembang, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola modern. Jika kita ingin menemukan asal-usul koreografi di sepak bola, kita harus memulai dari Italia, negeri di mana budaya ultras pertama kali berkembang. Pada 1960-an, sekelompok penggemar di Italia membentuk kelompok fanatik yang disebut Ultras, yang awalnya dikenal sebagai kelompok supporter paling setia dan bersemangat tinggi. Di tengah-tengah atmosfer pertandingan yang sudah panas, mereka mulai merencanakan cara-cara unik untuk mendukung tim mereka. Dengan kreativitas mereka, aksi-aksi koreografi pertama mulai muncul, spanduk besar, bendera, dan kemudian gambar-gambar sederhana yang dirancang untuk menutupi sebagian besar tribun stadion. Tak butuh waktu lama bagi aksi koreografi ini untuk menyebar ke negara-negara Eropa lainnya. Di Jerman, Spanyol, dan Inggris, kelompok supporter juga mulai mengadopsi gaya mendukung yang mirip dengan yang dilakukan Ultras Italia. Mereka menyusun gambar atau tulisan besar di tribun yang menggambarkan simbol klub, slogan semangat, hingga ejekan kepada tim lawan. Koreografi mulai berkembang menjadi bentuk seni yang melibatkan puluhan hingga ribuan supporter yang berdiri bersama-sama, mengangkat warna dan bendera kebanggaan mereka. Tapi cerita koreografi tidak hanya tentang Eropa. Di Amerika Selatan, khususnya di Argentina dan Brasil, aksi serupa juga mulai berkembang pada era yang sama. Para supporter di sana memang dikenal sebagai yang paling fanatik dan kreatif. Mereka membawa drum, nyanyian, hingga banner raksasa yang mereka kibarkan sepanjang pertandingan. Namun, yang membedakan mereka adalah koreografi di Amerika Selatan seringkali lebih ekspresif, berwarna-warni, dan penuh emosi. Mereka tidak hanya menyusun gambar, tapi juga memimpin seluruh stadion untuk bernyanyi dan menari mengikuti irama dukungan mereka. Seiring waktu, koreografi di sepak bola terus berevolusi, mencapai puncak kemegahan dalam pertandingan-pertandingan besar seperti Liga Champions, Piala Eropa, hingga Piala Dunia. Setiap tim besar memiliki koreografi khas yang diatur dengan sangat rinci. Dari simbol klub, gambar pemain legendaris, hingga pesan dukungan khusus untuk tim, koreografi ini bukan hanya sekadar hiasan, tapi menjadi tradisi yang melekat dalam sepak bola itu sendiri. Tapi koreografi yang kita lihat megah di stadion bukanlah hal yang mudah untuk diwujudkan. Di balik layar, persiapan koreografi melibatkan ratusan hingga ribuan supporter yang berkoordinasi untuk menciptakan efek visual yang sempurna. Dari membuat desain gambar, mengatur distribusi warna, hingga memastikan setiap supporter tahu kapan harus mengangkat karton atau bendera mereka, semuanya harus dilakukan dengan akurat dan terorganisir. Persiapan ini bisa memakan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, untuk menciptakan momen yang hanya berlangsung beberapa menit di stadion. Beberapa koreografi menjadi ikonik dan dikenang sepanjang masa. Di Stadion Borussia Dortmund, supporter menciptakan koreografi Yellow Wall yang menggetarkan lawan dengan lautan warna kuning. Islandia dengan Viking Club-nya yang tidak hanya menggetarkan stadion, tapi juga menginspirasi supporter di seluruh dunia. Di laga klasik El Clasico, koreografi menjadi medan perang psikologis antara supporter Real Madrid dan Barcelona, di mana mereka berlomba menampilkan tifo terbesar dan terindah untuk menunjukkan kekuatan mereka. Saat ini, tradisi koreografi tidak hanya terbatas di Eropa atau Amerika Selatan. Di seluruh dunia, termasuk Asia, penggemar sepak bola mulai mengikuti jejak ini. Stadion-stadion di Indonesia, Jepang, dan Tiongkok juga mulai dihiasi koreografi warna-warni,
yang membuat atmosfer pertandingan semakin hidup. Di Indonesia misalnya, kita melihat aksi-aksi luar biasa dari supporter tim nasional yang menampilkan koreografi dengan pesan semangat yang menyentuh seluruh negeri. Dari Italia hingga Argentina, dari Jerman hingga Indonesia, koreografi di sepak bola adalah bahasa universal yang menghubungkan para supporter. Setiap desain, setiap gerakan, setiap warna adalah ungkapan cinta mereka kepada klub dan negara. Koreografi adalah seni, sebuah pengorbanan waktu dan tenaga untuk memberikan dorongan moral kepada tim yang mereka cintai. Sebuah bukti bahwa sepak bola bukan hanya permainan, tapi juga panggung besar bagi ekspresi emosi dan kebanggaan. Inilah asal-usul dan evolusi koreografi di sepak bola, sebuah tradisi yang lahir dari kreativitas dan kesetiaan, berkembang menjadi ikon yang tak terpisahkan dari setiap pertandingan besar. Selama masih ada supporter, selama masih ada cinta untuk sepak bola, koreografi akan terus hidup, menambah warna dan emosi di setiap laga, menciptakan momen-momen yang tak terlupakan.